Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Bersyukur karena kemurahan Tuhan, kita diberikan lagi waktu dan kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nyanyikan pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa, Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Hari ini kami rindu membawa hati kami di hadirat-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang kami tahu, bahwa Engkau mengenal hati kami, bahkan jauh melebihi semua yang terdekat dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang kami mau, Engkau menjaga hati kami, supaya kehidupan yang baik, kehidupan yang memancarkan kemuliaan Tuhan, senantiasa terpancar dalam kehidupan kami. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menerima kami apa adanya. Karena Engkau Tuhan yang telah membawa kehidupan kami sampai hari ini. Kalau kami boleh hidup dekat dengan-Mu, dekat dengan kasih-Mu Bapa, maka kami percaya jiwa kami akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Itu sebabnya Tuhan, walaupun dunia mungkin melihat rupa, tapi Engkau memandang kami sampai kedalaman hati kami. Engkau menerima kami dengan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk segala-galanya yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Karya-Mu yang ajaib, pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau yang telah mati atas dosa kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Hari ini kami ada lagi di hadirat-Mu. Biarlah kami membawa hati kami, membawa kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan, hingga ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang diberkati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya hati kami telah disatukan oleh kasih Allah, dan biarlah fokus kami, pujian penyembahan kami yang terbaik, kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jika kita akan dicobai, maka Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan kita jalan keluar untuk kita bisa menanggung setiap persoalan yang kita hadapi. Mari umat Tuhan tetap bersuka cita dalam Tuhan, karena kita percaya masalah itu ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Sen perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan.
setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 2, 3 dan 4, katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, ho, hati senang di dalam Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati bagi Tuhan, sehingga benih-benih firman Tuhan tertanam di tanah hati yang baik dan subur, dan firman itu akan berakar kuat, menghasilkan buah dan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, biar Dia menjamah setiap hati kita, menjamah setiap hidup kita, memberi damai di hati kita, bahkan menjadikan kita baru. Haleluya. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat,
Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, harapanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah tempat pengharapan kami. Dan Engkaulah satu-satunya jawaban kami. Engkau memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Ada kepastian keselamatan di dalam-Mu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Engkaulah tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan segala sakit kami. Bahkan Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, tempat perlindungan kami yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang besar yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan kekal yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa apapun yang akan kami alami tidak akan menggantikan Tuhan Engkau. Karena Engkaulah permata hati kami. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kelawatan-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu saat ini. Kami percaya Engkau telah duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu hari ini. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah suara Injil kebenaran akan menguatkan kami, memberikan kami jawaban-jawaban lewat firman Tuhan, dan berikan kami kekuatan baru oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan buatlah kami memahami, mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi secara pribadi, mengenal Engkau dengan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena anugerah penyertaan Tuhan yang telah memampukan kita melalui hari demi hari dengan kekuatan dan di dalam kemenangannya. Dimanapun saudara berada saat ini, di rumah masing-masing, di tempat tinggal saudara, di kota atau di desa, dimanapun, mungkin daerah terpencil, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, saya percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebab Tuhan Immanuel,
beserta kita dimanapun dan sampai kapanpun. Selama bumi masih ada, Dia bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan untuk selama-lamanya, Dia akan selalu bersama dengan kita karena kasih-Nya. Tema firman Tuhan pada kesempatan saat ini adalah 3 tantangan iman. Setiap kita yang beriman pasti akan menghadapi tantangan iman. Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Kita perlu mengetahui terlebih dulu apa tantangan iman itu. Dari sekian banyak tantangan iman, kita akan belajar 3 di antaranya pada kesempatan ibadah hari ini. Kita akan baca terlebih dulu Kejadian pasal 16 ayat 1-2. Tertulis demikian. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang pastor bernama John Emmons. Dia pernah mengatakan bahwa seekor impala Afrika dapat melompat setinggi 3 meter dengan jangkauan lompatan sejauh kurang lebih 10 meter. Tapi anehnya, impala Afrika ini dapat dikurung di dalam sebuah kurungan yang tinggi pagar kurungannya hanya sebatas 1 meter saja. Binatang ini tidak mau melompat karena mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Mereka lebih memilih untuk tinggal di dalam kawasan yang dipagari dengan pembatas pagar daripada melompati dan melewati pembatas itu. Sekalipun mereka punya kemampuan untuk melompati pagar yang ada, tapi mereka tidak mau melompat karena yang mereka lihat adalah pembatas dan mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depan, dan karena itu mereka takut untuk melompat. Iman kita, saudara, adalah kemampuan untuk mempercayai meskipun kita tidak melihat, dan dengan iman kita mengalami kebebasan dari semua pembatasan, semua halangan yang ada dalam hidup, dan ketakutan tidak akan dapat mengurung kita, tidak akan memerangkap kita. Iman adalah keberanian untuk melangkah sekalipun kita tidak melihat, sekalipun ada tantangan, ada masalah sebesar gunung, dan sekalipun kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan, tapi kita berani untuk melangkah. Kembali kepada kitab Kejadian 16 ayat 1-2 ini. Di situ dikatakan, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dalam bagian ini, saudara, kita membaca suatu momen dalam kehidupan Sarai dan Abram sebelum mereka mendapatkan Ishak, anak kandung mereka sendiri. Sarai di sini belum berganti nama, masih bernama Sarai, belum menjadi Sarah. Dan Abram di sini masih belum menjadi Abraham. Mereka sebenarnya telah mendapatkan janji Tuhan. Tuhan sendiri berbicara kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan anak bagi Abraham dan Sarah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Perjalanan waktu membuat mereka semakin bertambah tua. Sarai sudah mati haid. Abraham sudah mendekati 100 tahun. Dan Sarai
melihat bahwa keadaan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi dia bisa mengandung dan melahirkan. Tidak mungkin lagi ia bisa mempunyai anak. Secara akal manusia, secara logika, memiliki anak sudah bukanlah sebuah pengharapan lagi. Dan bagi Sarai, apa yang dijanjikan Tuhan mungkin bisa terpenuhi dengan cara yang lain. Abraham pun mungkin berpikir demikian. Tuhan berjanji menjadikan dirinya sebagai bangsa yang besar, mempunyai keturunan seperti bintang di langit banyaknya, dan seperti pasir di laut jumlahnya. Dan saat itu Abraham menghadapi pergumulan. Mungkin dia bertanya-tanya dan berpikir-pikir, apakah janji Tuhan ini melalui Sarah atau mungkin melalui orang lain. Dan itu sebabnya ketika Sarah memberikan sebuah ide, sebuah jalan keluar menurut mereka agar Abram menghampiri Hagar supaya mereka mempunyai anak, Abram pun mengikuti perkataan dan ide dari Sarai itu. Padahal saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kisah ini, kisah perjalanan hidup Abraham dan Sarah, ternyata janji Tuhan itu dipenuhi melalui Sarah. Sekalipun Sarah telah tidak mungkin lagi punya anak karena telah mati haid, tapi janji Tuhan memungkinkan semuanya itu terjadi. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan lahiriah kita. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Tuhan berkuasa untuk melakukan segala-galanya sesuai dengan yang dijanjikannya. Nah, dari ayat-ayat ini saudara, kita belajar ada 3 tantangan iman yang seringkali kita hadapi. Bukan hanya dihadapi oleh Abraham dan Sarah saja, tapi dihadapi oleh kita, orang-orang yang hidup di dunia pada saat ini. Tantangan yang pertama adalah ketidaksabaran terhadap waktu. Abraham dan Sarah sudah tidak sabar. Mungkin kalau kita berkata kepada Abraham dan Sarah, sabarlah, sabar, tunggu janji Tuhan tergenapi. Sarah mungkin akan menjawab, tidak sabar bagaimana kami? Kami sudah sangat sabar, sampai umur kami sudah begitu lanjut. Tapi disinilah saudara kuncinya, bahwa apa yang kita ukur sebagai batas waktu penantian kita, tidak sama dengan batas waktu penantian yang ditentukan Tuhan bagi kita. Seringkali kita terbatas dalam kesabaran karena kita menetapkan suatu waktu tertentu dalam kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya menjadi tidak sabar dan memilih jalan yang pintas. Inilah saudara tantangan iman pertama, yaitu kita ingin cepat-cepat, kita ingin yang instan, kita ingin segera mendapatkan jawaban, kita ingin solusi yang segera untuk menyelesaikan persoalan kita. Tapi kita perlu belajar saudara untuk menantikan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di sini jelas dinyatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Cuma masalahnya saudara, kita manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita tidak mengerti proses yang sedang dikerjakan Tuhan. Dan karena itu seringkali kita tidak sabar. Padahal Tuhan sedang mengerjakan semuanya indah pada waktunya. Pertanyaan buat kita, adakah saat ini kita sedang tidak sabar menunggu waktu Tuhan, tidak sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan?
mari ambil sikap untuk sabar dan tekun dalam menunggu pertolongan Tuhan. Tantangan yang kedua, saudara, merasa punya solusi yang lebih baik. Sarah di sini memberikan ide kepada Abram. Dia katakan agar Abraham menghampiri Hagar hambanya, hamba dari Sarah. Dan ide ini, saudara, entah mengapa disetujui oleh Abram. Padahal Abram disebut sebagai bapa orang beriman. Kita lihat di sini kelemahan Abram juga. Abraham adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia bisa ragu, dia bisa bimbang. Dan meskipun dia disebut sebagai bapa orang beriman, di dalam hal ini, saudara, dia gagal. Dia gagal untuk menantikan dan untuk sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan. Tapi di sini juga, saudara, kita melihat luar biasa kasih karunia Tuhan. Sekalipun Abraham gagal, tapi Tuhan tidak mengambil predikatnya, yaitu predikat Abraham sebagai bapa orang beriman. Abraham tetap mempunyai status sebagai bapa orang beriman karena imannya kepada Tuhan, sekalipun ia pernah jatuh dan ragu kepada janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan apapun, mungkin kita punya solusi yang kelihatan lebih baik, tapi yang terbaik adalah percaya kepada apa yang dinyatakan Tuhan. Yang terbaik adalah menunggu Tuhan berkarya dalam hidup kita. Jangan merasa solusi kita lebih baik daripada solusi Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada kalanya, saudara, kita diperhadapkan pada situasi di mana kita punya kebutuhan untuk memenuhi keperluan finansial kita. Dan kita memilih untuk mengambil solusi menurut pemikiran kita sendiri. Kita pay later, meminjam uang di pinjol, atau mengambil langkah-langkah lain yang tidak benar dan tidak seturut dengan firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang karena ingin cepat-cepat menjadi kaya dalam hal keuangan, kemudian ikut judi online, mengambil cara-cara yang tidak benar, ikut investasi yang di kemudian hari ternyata investasinya bodong. Kita perlu minta hikmat Tuhan, saudara. Jangan pakai pikiran kita sendiri dalam mengambil keputusan. Minta pertolongan Tuhan supaya kita peka pada suara firman-Nya, agar kita mengerti kehendak-Nya. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan merasa diri kita lebih pintar daripada Tuhan. Bersandarlah selalu kepada Tuhan yang punya rancangan dan kehendak yang terbaik. Tantangan yang ketiga adalah ragu pada janji Tuhan. Sarai dan Abram di sini ragu pada janji Tuhan. Keraguan, kebimbangan adalah musuh dari iman. Seringkali, saudara, tantangan iman bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kebimbangan membuat kita mengambil langkah yang salah. Keraguan membuat kita menjauh dari janji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita perlu menguatkan hati kita, menguatkan iman kita untuk tetap percaya dan teguh berpegang pada janjinya. Dalam Yosua 1 ayat 9 tertulis firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua di sini sebagai manusia biasa bisa takut, gentar, ragu pada janji Tuhan. Karena apa yang ada di hadapan Yosua adalah tantangan yang sangat berat, perjuangan yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi Tuhan menguatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kita semua, saudara, perlu menguatkan hati ketika janji Tuhan kelihatannya
sangat jauh dan kelihatannya tidak mungkin terjadi. Belajarlah untuk mempercayai dengan sungguh-sungguh akan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya janji yang begitu banyak. Ada janji pemeliharaan. Dan itu sebabnya Tuhan katakan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Tuhan mengajar kita untuk percaya kepadanya, pada pemeliharaan Allah yang ajaib. Tuhan juga punya janji keselamatan buat saudara dan saya. Dia telah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jangan kita ragukan akan janji keselamatannya. Asalkan kita tetap berpegang dalam iman pada Kristus dan terus hidup dalam kasih karunia-Nya, serta setia selalu kepadanya sampai akhir, maka keselamatan itu menjadi bagian milik kita selama-lamanya. Tuhan memberikan kita janji kehidupan kekal, dan itu adalah janji yang pasti. Tuhan memegang kita dalam tangannya dan tidak akan membiarkan kita binasa, oleh karena Tuhan menjagai dan melindungi serta memelihara kita dalam kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami 3 tantangan iman ini? Mari sabar menunggu waktu Tuhan, dan jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan merasa diri kita lebih pintar dari Tuhan. Kuatkan hati kita untuk tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, dan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, peneguhan, menguatkan iman kami kembali, membangkitkan semangat kami untuk berjalan di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kurang percaya, yang seringkali jatuh dalam kesalahan dan keputusan yang tidak sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami ingin cepat-cepat, kami ingin yang instan, dan karena itu kami mengambil jalan yang pintas, yang menurut kami benar dan memberikan solusi, padahal ujungnya membawa masalah baru. Kuatkan hati kami untuk selalu percaya kepadamu. Teguhkan hati kami ya Roh Kudus, untuk benar-benar bersandar dan berpegang pada janji-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh percaya, kami alami janji Tuhan. Kami alami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Segala sesuatu akan menjadi indah di dalam waktu yang Tuhan tetapkan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, di pekan yang baru. Berkati kami dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna senantiasa ada atas kami. Pimpin kami Tuhan agar kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, sakit kepala, sakit di bagian perut, sakit di bagian organ kaki, organ liver, jantung, kelainan darah, kelainan otak, kista, tumor, kanker, dan segala sakit penyakit apapun lainnya. Jamah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang sedang diganggu dengan kecemasan, dikuasai dengan ketakutan, Tuhan lepaskan dan berikan senantiasa hati yang kuat. Lepaskan dari segala kecemasan dan ketakutan. Tuhan penuhi setiap hati kami dengan damai sejahtera, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang diganggu kuasa kegelapan, kuasa setan iblis yang mimpi buruk setiap hari, Tuhan menjamah dan memberikan kelepasan dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang dalam pergumulan persoalan apapun, masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, masalah dalam studi, dalam pekerjaan, pasangan hidup, dan semua persoalan lainnya, Tuhan yang menolong dan memberikan jalan keluar. Kami percaya kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan.
Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.